Berkaitan dengan itu, maka ada 3 prinsip dalam perancangan percobaan. Yang pertama ada randomization atau pengacakan, kemudian replication atau ulangan, serta adanya local control. Ya, ini ada local control. Nah, apa itu randomization? Ya, definisinya adalah sama seperti definisi acak di dalam sampling. Kalau acak di dalam sampling, pada saat kita bicara simple random sampling atau penarikan contoh acak sederhana adalah setiap individu di dalam populasi tersebut mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Ya, itu pengertian acak di dalam sampling. Nah, kalau acak di dalam perancangan percobaan mempunyai definisi bahwa setiap unit percobaan itu memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Jadi kalau saya punya, nanti saya tunjukkan unit percobaan itu seperti apa. Jadi kalau asumsinya adalah setiap unit percobaan adalah memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Jadi yang mempunyai peluang yang sama, acaknya itu adalah unit percobaannya, ya, untuk diberikan suatu perlakuan. Nah, tujuan pengacakan itu apa? Yang pertama adalah untuk menghindari galat sistematik. Nanti saya tunjukkan apa itu galat sistematik. Kemudian meningkatkan validitas kesimpulan. Jadi biasanya kita selalu mengatakan bahwa antar pengamatan saling bebas. Nah, bagaimana cara kita menjamin bahwa antar pengamatan saling bebas? Makanya dengan sistem pengacakan. Bagaimana cara melakukan pengacakan? Paling sederhana, Anda bisa gunakan lotre, tabel bilangan acak, atau komputer. Ya, ini yang Anda sudah kenal. Ini contoh, misalkan percobaan ekstraksi daun salam untuk obat, ingin diketahui pengaruh waktu terhadap kadar flavonoid. Jadi daun salam yang kita makan sehari-hari itu mengandung kadar flavonoid. Flavonoid itu bisa menggunakan anti-inflamasi dan seterusnya. Ya. Waktu yang dicobakan adalah 30, 40, dan 60, sedangkan daya disetting pada kondisi 30% dan nisbah bahan pelaku larutnya pada kondisi 30. Jadi yang kita lihat hanya waktu saja pada suhu 30, 40, dan 60. Ya, sedangkan kondisi yang lain disetting pada kondisi yang tetap. Kemudian dilakukan pengulangan 3 kali, maka kita butuh 9 satuan percobaan. Ini yang kita sediakan. Ya. Jadi kita sediakan ada 9 tempat gitu ya, 9 tempat atau 9 wadah gitu. Nah, pertanyaannya adalah S1 ini mau saya kasih apa? S2 ini mau saya kasih apa? Ini saya set waktunya mau 30, 40, 60 atau seperti apa? Paling sederhana itu adalah misalkan satu penempatannya adalah udah ini. Misalkan saya kasih di sini 30. Misalkan biru ini adalah 40, 30, 30, 40, 40, 40, 60, 60, 60. Ini yang biasa dilakukan oleh orang. Orang mengurutkan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hijau ini saya taruh di S9, masalah nggak? Harusnya nggak masalah, kan? Karena definisinya adalah setiap unit percobaan ini harusnya mempunyai peluang yang sama untuk dikenai suatu perlakuan tertentu. Kalau peluangnya seperti ini, ibaratnya adalah bahwa pengamatan pertama cenderung diberikan perlakuan pertama, itu peluangnya akan jauh lebih besar. Ya. Dan ini biasa dilakukan orang. Ini salah sebenarnya. Ya. Makanya kita perlu melakukan pengacakan. Nah, bagaimana cara pengacakannya? Gampang sebenarnya. Kalau kita sering bikin arisan, itu paling sederhananya bikin arisan, siapkan 9 lembar kertas kosong, tuliskan pelakuan 1, pelakuan 2, pelakuan 3, masing-masing sebanyak 3 lembar. Kemudian ambil cara acak 1 lembar dan berikan tanda pada S1 pelakuan apa yang ditulis pada lembar yang terambil. Ya, kemudian kocok sampai atau ambil sampai kita dapatkan 9 pelakuan. Nah, ini salah satu contoh hasil pengacakannya. Setiap orang kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa kita meningkatkan validitas kesimpulan, karena kita bisa menjamin bahwa antar pengamatan itu adalah saling bebas. Paham ya? Jadi kenapa kita perlu melakukan pengacakan. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan galat sistematik? Ini saya bandingkan kalau ini saya acak, ya, ini saya acak, ini tidak diacak. Ya, ini terurut pengamatannya. Ini seperti tadi polanya. Jadi pelakuan 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya.
Anda lihat, kalau pelakuannya seperti ini, maka polanya akan bergerak di sekitar daerah 0. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus tiba-tiba kalau dia terakhir ini naik, berarti ada sesuatu hal yang perlu kita lihat. Jangan-jangan ini ada faktor lain yang mempengaruhi selain yang biasanya. Orang biasanya bagus, kok tiba-tiba dia naik. Gitu ya. Jadi, polanya relatif lebih acak. Tapi Anda bandingkan di sini. Kalau di sini, 3 pertemuan pertama fluktuasinya besar banget. Ini fluktuasinya besar sampai terakhir dia kecil. Nah, ini menandakan apa? Kalau ini menandakan bahwa kalau ini dilakukan oleh seorang mahasiswa, pada awal-awal penelitian mahasiswa itu sedang mencoba-coba. Dia belum tahu, belum pengalaman terhadap apa yang dikerjakan. Ya, sehingga pada saat awal-awal dia mengerjakan penelitian, ini dia masih grogi lah ya, masih grogi di sini. Tapi semakin lama dia semakin pengalaman sehingga errornya itu kecil. Ya, dia lihat di pengamatan terakhir ini errornya kecil sekali. Nah, ini yang disebut dengan galat sistematik. Ya, jadi ada pola tertentu dari galat yang kita lakukan. Galat atau error itu apa? Nah, kita tahu bahwa tadi berdasarkan model error itu adalah ini, ya, diperoleh dari apa? Nilai harapan dia dikurangkan dengan X betanya. Ya, nanti kalau dalam konteks pendugaan berarti pengamatan asli dikurangi dugaan dari model yang kita lakukan, maka kita akan dapatkan errornya. Jadi Anda paham ya terkait dengan kenapa kita perlunya ini. Nah, konsekuensinya apa? Inilah nanti akan membentuk galat percobaan. Ya, membentuk galat percobaan. Kalau ada pola pengamatan di sini, antar pengamatan kan tidak saling bebas, sehingga akan mempengaruhi percobaan akan bias gitu ya, akan overestimate atau underestimate di situ. Jadi inilah pentingnya kita melakukan pengacakan. Tidak mudah. Tidak semua orang mau melakukan perancangan percobaan. Buat saya yang orang perancangan percobaan itu, kalau orang mau pakai perancangan percobaan, senangnya luar biasa. Senang banget. Kenapa gitu ya? Kenapa buat kita orang perancangan percobaan, jika kita ngobrol terus orang mau pakai aspek desain kita, itu adalah yang pertama, berarti orang itu paham tentang pemodelan, paham tentang statistik. Gitu. Ya, karena kalau begitu kita pakai perancangan percobaan, membuat komposisi tidak hanya dari satu komposisi, tapi bisa dilihat pasti akan membutuhkan jumlah N tertentu, jumlah N yang cukup sehingga kita mampu melakukan pendugaan parameter. Itu kata kunci di dalam perancangan percobaan. Ya. Jadi tidak mudah meyakinkan orang untuk menggunakan perancangan percobaan. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Replication, ya. Apa itu replication? Ulangan. Yang diulang itu apa? Unit percobaannya. Jadi penerapan pelakuan terhadap beberapa unit percobaan. Jadi kalau saya tadi bikin adonan kue, kalau saya buatin ulangan itu, saya bikin adonan dari awal dengan resep yang sama. Maka disebut dengan ulangan. Jadi satu perlakuan kita ulangi lagi dengan kondisi yang sama dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan ulangan. Nah, ini beda dengan duplo atau triplo. Jadi teman-teman di kimia atau fisika mereka biasa menggunakan duplo atau triplo, yaitu pengukuran yang diulang. Jadi misalkan mereka bikin satu formulasi gitu ya, kemudian pengukuran responnya itu diulang 3 kali. Diambil 1 kali, kemudian diambil 1 kali lagi. Tapi yang diambil itu adalah responnya, bukan komposisinya yang diulang. Nah, itu disebut dengan triplo atau duplo. Cara yang sederhana menerangkan triplo atau duplo adalah kalau saya ngadonin kue, kalau kita buat kue ya bagi yang ibu-ibu, kita buat kue, kemudian kita bagi ke dalam 2 loyang yang berbeda. Satu adonan, tapi kita cetak pada 2 loyang. Nah, 2 loyang yang berbeda, kita dapat nih 2 kue dari satu adonan. 2 kue ini tidak bisa kita sebut dengan ulangan. 2 kue ini kita sebut dengan duplo. Ya. Kemudian kalau kita ngadon, kemudian kita cetak pada 3 cetakan, maka disebut dengan triplo. Karena kita punya 3 kue, tapi berasal dari satu adonan yang sama.
Jadi bedakan. Kalau replication, ulangan, itu adalah saat adonan ini kita ulang kembali dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan ulangan. Nah, makanya ini ada penerapan pelakuan terhadap beberapa unit percobaan. Jadi kalau saya punya hijau, saya punya hijaunya 3 kali, pakai oranye 3 kali, pakai biru 3 kali, ini disebut dengan ulangan. Jadi saya punya ulangan. Nah, apa fungsi ulangan? Ya, apa fungsi ulangan? Tentu teman-teman ingat bahwa pada saat kita menghitung ragam, jadi nanti di dalam perancang percobaan selalu kendalikan adalah ragaman. Pada saat kita menghitung ragam, masih ingat ya rumusnya ya, XI min X rataan kuadrat dibagi dengan N-1. Nah, ragam ini bisa kita hitung kalau kita mempunyai pengamatan lebih dari 1. Kalau hanya 1 pengamatan, maka keragaman itu nggak bisa kita hitung. Nah, sehingga dalam perancangan percobaan kita butuh beberapa ulangan untuk untuk pelakuan tertentu. Tujuannya untuk apa? Menduga galat percobaan. Nah, galat percobaan itu sebenarnya merupakan diduga dengan formulasi ini. Bapak Ibu familiar nggak dengan formulasi ini? Ini sebenarnya bentuk umum dari ragam gabungan dari 2 populasi yang kita pelajari minggu lalu. Ya. Kalau saya punya dua populasi, maka hanya N1 min 1 kali S1 kuadrat tambah N2 min 1 kali S2 kuadrat. Maaf, ini harusnya S2. Ya. Nah, karena kita punya asumsi kita punya T perlakuan atau punya T perlakuan, maka gabungkan dari kalau kita punya T perlakuan, ditambahkan ini. Nah, ini nggak akan bisa kalau tanpa ada ulangan. Ini nggak akan bisa kita hitung kalau kita nggak punya ulangan pada masing-masing perlakuan. Nah, sehingga kenapa kita butuh ulangan karena digunakan untuk menduga ragam galat. Yang kedua, digunakan untuk menduga standar error rataan perlakuan. Nah, standar error dari rataan perlakuan ini rumusnya adalah sigma dugaan dibagi akar N. Jadi kalau nggak ada ulangan, kita nggak bisa menduga ini diperoleh dari mana. Ini adalah simpangan baku. Ini adalah akar dari ragam dugaan ya. Nah, ini kita butuh itu, kemudian itu meningkatkan presisi kesimpulan. Kenapa? Kalau misalkan kita punya T hitung seperti kemarin, T hitung itu kan formulasinya adalah X1 rataan dikurangi X2 rataan dikurangi delta 0 dibagi dengan standar error atau galat baku dari X1 rataan dikurangi dengan X2 rataan. Nah, galat baku ini formulasinya kan seperti ini nih, sigma kuadrat dugaan dikalikan 1/N1 sama N. Jadi kalau ragamnya makin kecil, kalau ini makin kecil, ya, maka akibatnya T makin apa? T makin besar. Jika T makin besar, maka akan cenderung untuk tolak mengatakan bahwa ada perbedaan antar pelakuan yang kita dapatkan. Sehingga makanya dikatakan untuk meningkatkan presisi kesimpulan yang kita lakukan. Memang meyakinkan bahwa itu bukan suatu kebetulan dari percobaan yang kita lakukan. Paham ya? Replication atau ulangan. Kemudian berikutnya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan ulangan? Ya, paling sederhana orang mengatakan minimal 3. Ya, mengatakan minimal 3. Ini yang paling sederhana. Kenapa 3? Jadi kalau 2, gitu ya, kita 2. Jadi kalau kalau hanya 1 perlakuan tanpa ada ulangan, takutnya percobaan yang kita hasilkan itu merupakan faktor yang kebetulan. Ya, faktor yang kebetulan. Nah, kemudian kita cobakan dengan kondisi yang sama, kita dapat hasilnya seperti apa. Oh, ternyata ini kalau hasilnya relatif sama nggak ada masalah. Tapi kalau ini 1 dan 2 kok beda banget ya, maka kita butuh keyakinan yang ketiga. Ya, keyakinan yang ketiga. Nah, ini saya ngalamin sendiri. Kalau saya buat kue, saya pernah buat kue, 3 resep kue, ya 3 resep kue. Yang pertama itu hasilnya bagus banget, ya bagus gitu ya. Kemudian yang keduanya hasilnya kok jelek ya. Ini kenapa nih hasilnya jelek? Kebetulan saya orang bikin 3 kue, kemudian saya bikin 3 kue lagi. Nah, 3 kue ini hasilnya bagus, sama seperti yang pertama gitu. Nah, setelah saya ingat-ingat kembali, oh ternyata saya salah masang mixernya. Ternyata kecepatan mixer itu akan mempengaruhi hasil. Jadi yang pertama dengan yang ketiga itu saya benar masang mixernya sehingga kecepatannya maksimal. Sementara yang
loyang yang kedua ini saya salah maksa mixernya gitu ya. Nah sehingga kenapa untuk meyakinkan hasil kita, oh ya udah berarti minimal 3. Kemudian ada yang mengatakan adalah minimal derajat bebas galatnya itu 15. Ya. Jadi, nah galat itu apa? Derajat bebas galat itu sesuai dengan rancangan yang kita pakai. Ini akan sesuai dengan rancangan. Mungkin sebagai informasi awal, misalkan kita akan menggunakan rancangannya adalah 1 faktor di dalam rancangan acak lengkap. Ini terima dulu lah, nanti terminologi rancangan acak lengkap kita akan pelajari minggu depan. Derajat bebas galatnya itu sama dengan R kali T-1. R adalah banyaknya ulangan, T-1 itu adalah banyaknya perlakuan. Ya, ini minimal itu berarti lebih besar dari sama dengan 15. Berarti berapa R kalau T-nya misalkan di sini adalah 5. Ya, 5-1 lebih besar dari 15. Berarti R ini sama dengan 15/4 atau sekitar 3,75. Nah, kita bulatkan menjadi 4. Makanya untuk menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan, saya butuh ulangan 4 untuk masing-masing perlakuan. Ya, jika saya menggunakan kriteria minimal derajat bebas galat 15. Ya. Nah, ini banyaknya ulangan dibutuhkan untuk masing-masing perlakuan minimal adalah 4. Sampai sini bisa diikutin ya. Jadi, ini adalah cara menentukan ulangan. Nah, bagaimana cara yang ketiga? Nah, cara yang ketiga ini sudah menggunakan konsep pengujian hipotesis pada saat menentukan formulanya. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengujian hipotesis kita punya salah jenis 1 dan salah jenis yang kedua, ya, atau alfa dan beta. Ya, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pengertian alfa dan beta, sehingga kita formulasinya perhitungkan. Jadi ulangan itu akan berbanding lurus dengan keragaman. Jadi kalau keragaman datanya besar, ya sigma kuadratnya besar, maka kita butuh ulangan yang besar juga. Tapi dia berbanding terbalik dengan tingkat ketelitian. Apa itu delta? Delta adalah selisih rataan. Kita mau cari selisih yang besar atau selisih yang kecil? Kalau kita mau selisih yang besar, ya maka kita ulangannya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tapi kalau kita ingin teliti, ya kita ketelitian sangat kecil sekali, maka kita butuh ulangan yang besar. Nah, itu filosofi dari formula ini. Nah, ini misalkan diketahui penelitian ini diketahui dari penelitian sebelumnya, simpangan bakunya adalah 10. Diketahui simpangan bakunya adalah 10, gitu ya. Nah, berapakah ulangan yang diperlukan pada alfa 5% dan beta 10%? Dan perbedaan maksimal diinginkan adalah sebesar 5. Tentukan berapa besarnya R. Ya kita tinggal masukkan aja ke rumus. Jadi kalau alfanya 5%, alfa per 2 kan berarti 0,025. Betanya 0,1, ya ini dikuadratkan, dikalikan 10/5 kuadrat. Ya, jadi kita tinggal masukkan, dapat 3,68 sama dengan sekitar 4. Kita bulatkan menjadi 4. Jadi untuk formula ini dengan memperhitungkan itu kita dapat ulangan masing-masing perlakuan adalah 4. Nah ini kalau Z 0,025 kan nilai normal Z ya, Anda bisa cari di Excel dengan menggunakan fungsi normal S inverse. Ini langsung kalau mengandungnya dari sebelah kiri, jadi kalau 0,025, pengertian 0,025 ini adalah, masih ingat ya, kalau ini adalah sebaran normal, mohon maaf ini jelek tulisannya. Ini adalah 0,025, di sini Z-nya, sehingga di sebelah kirinya ini berapa? 0,975. Nah, Excel menganut luasan yang di sebelah kiri. Ya, sehingga kalau kita masukkan di Excel adalah 0,975 dan di sini adalah 0,1. Oke, itu adalah cara-cara menentukan ulangan. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Bu, pertanyaan lagi. Ya, nggak apa, silahkan. Bu, saya masih ada sedikit bingung yang mengenai ulangan ini Bu. Mengenai contoh Ibu yang tentang membuat roti itu tadi Bu. Yang kan ini. Yang membuat roti, mengenai pengulangan itu. Tadi kan Ibu menyebutkan sudah dilakukan percobaan pertama gitu. Terus percobaan kedua itu ternyata mixernya belum terpasang gitu tadi kan Bu. Nah, apakah yang mixernya nggak ini? Salah gitu Bu ya. Nah, apakah yang salah itu nanti tetap dicatat Bu sebagai percobaan kedua gitu Bu, atau diulang lagi gitu? Nah, itu calculation. Kalau realisasinya karena itu kondisinya berbeda, itu harusnya nggak dipakai sebagai ulangan.
Karena kita menentukan itu kan ada kan ya itu lah sebut dengan ini apa kalau disebut ulangan tadi itu harus pada kondisi yang sama. Kalau tadi yang saya ceritakan, saya punya 3, kemudian yang satu ini kondisinya kan berbeda nih, karena usernya kan kebalik ya. Harusnya di sebelah kanan, ini saya pasang di sebelah kiri gitu. Jadi rotornya tuh nggak muter dengan maksimal. Ini nggak usah kita pakai, karena harusnya yang kita pakai hanya yang 2 aja, yang kondisinya sama. Ya. Nah itu tapi makanya sebenarnya konsep ulangan itu apa namanya harusnya kita kondisi pada kondisi yang sama. Makanya kalau ada data yang berbeda, kita cek lagi biasanya. Kita cek lagi apakah ini benar nih pada kondisi yang sama. Datanya benar atau tidak. Kalau datanya benar, ya udah kita pakai data itu. Tapi kalau datanya salah, ya nggak usah kita pakai. Kalau tadi kan udah ketahuan nih, percobaan yang kedua kan salah prosedur kan, ya jangan kita pakai gitu misalnya. Oh iya, Bu. Oke. Ya, oke. Nah, sebenarnya karena kalau ini kan kalau dalam penelitian, ya kalau ulang statistik ya itu buang aja. Gampangnya kan ulang statistik ya itu nggak masukkan di analisis gitu. Tapi saya akan mengatakan bahwa ini akan sebaiknya disebutkan di dalam pembahasan sebagai temuan bahwa oh ya kalau ini rotornya berbeda, bahwa oh hasil ini juga dipengaruhi loh dengan kecepatan mixer, sehingga nanti mungkin di penelitian berikutnya kita bisa setting nih pada kecepatan mixer berapa yang akan menghasilkan percobaan yang maksimal. Jadi gitu. Jadi dari awalnya kecelakaan itu bisa menimbulkan suatu penelitian baru. Makanya saya selalu mengatakan karena ini kan saya membuat kue ini kan cost juga kan, mahal juga kan membuat kue ini. Jadi bukan disisihkan dari analisis, tapi akan dibahas tersendiri sebagai bagian dari suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tersebut pada saat kita membuat laporannya. Itu ya Mas Febri ya. Nah. Oke, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Baik, mudah-mudahan ini ya, paham ya cara menentukan ulangan. Nah, pertanyaannya adalah mana metode mana mau kita pilih, gitu ya. Sekali lagi ingat bahwa ulangan ini kaitannya dengan budget, ya, kaitannya dengan budget. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kalau misalkan kita punya 5 perlakuan, kita punya 4, berarti kita harus menyediakan sebanyak 20 satuan percobaan. Kalau itu memang tidak terlalu mahal, kita bisa gunakan yang 20, gitu ya. Tapi kalau satu responnya sangat mahal, ya mungkin di pendekatan pertama bisa kita lakukan. Idealnya sih memang pendekatan yang ketiga ini, ya idealnya karena pada saat kita menentukan jumlah ulangan, kita sudah memperhitungkan bagaimana tingkat keputusan pada saat kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian mempertimbangkan berapa keragaman data yang kita punya dan seberapa besar penelitian yang seberapa besar tingkat ketelitian yang kita inginkan. Baik, ada pertanyaan lagi sampai sini? Bu, izin bertanya. Ya, monggo silakan Mbak Anissa. Ini Bu yang tadi terkait sama faktornya itu Bu. Kalau yang dicontoh soal Ibu tadi kan yang yang percobaan ekstraksi daun salam untuk obat itu Bu. Itu berarti yang termasuk dalam faktornya adalah waktu kan ya Bu? Nah kalau yang setting pada kondisi 30% dan nisbah bahan pelarut itu apakah juga termasuk faktor Bu? Nah gini, ini sebenarnya percobaan aslinya Mbak ada 3 faktor. Percobaan aslinya itu ada 3 faktor yang dicobakan. Ada waktu, ada daya, kemudian ada bahan pelarutnya. Nah, sekarang kita akan bermain dulu nih. Jadi kita biasanya akan peneliti itu akan diskusi. Apakah kita akan melibatkan 3 faktor ini sekaligus, gitu kan? Berarti kalau kita menggunakan 3 faktor sekaligus, berarti kita akan bermain dengan 3 faktor, gitu kan? 3 faktor. Nah, tinggal nanti bagaimana level di masing-masing faktor tersebut. Nah, di sini kalau contoh ini, saya memang hanya mengambil 1 faktor waktu saja. Kenapa? Karena saya hanya ingin memberikan gambaran yang sederhana terkait dengan faktor tunggal. Apa sih dengan faktor tunggal? Jadi yang kita mainkan itu adalah 1 faktor aja, faktor waktu. Kita setting di 30, 40, 60, sedangkan faktor yang lain, faktor daya dan nisbah bahan pelarut itu kita setting pada kondisi yang sama. Itu maksud saya. Sehingga daya itu kita kondisikan pada 30% dan nisbah bahan pelarutnya pada saat 30. Saya hanya bermain di faktor waktu. Maka percobaan saya disebut dengan percobaan 1 faktor. Paham ya Mbak Nisa ya?
Karena Iya, Bu. percobaan sebenarnya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi biasanya orang akan melihat, oh saya yang memperhatikan satu faktor, atau saya memperhatikan 2 faktor, atau saya akan memperhatikan 3 faktor. Itu nanti kita akan bermain dengan berbagai macam kondisi dari perancangan percobaan itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan sampai sini? Kalau nggak ada,